Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lailatul Luzana. Di video kali ini kita masuk bab yang kelima, yaitu mengenai networking pada VMware. Nah, pada bab 5 ini ada 4 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu reset MAC address pada VMware, kemudian NAT adapter, bridge adapter, dan yang terakhir host only adapter. Oke, di sini kita langsung saja masuk materi yang pertama, di mana kita akan belajar mereset MAC address pada VMware. Sebelum itu, teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi VMware-nya. Oke, di sini saya sudah di aplikasi VMware-nya. Di sini bisa teman-teman perhatikan ya, bahwa di sini kita mempunyai 3 virtual machine atau 3 Ubuntu yang sebelumnya sudah kita buat, di mana Ubuntu 3 ini adalah hasil import dari Ubuntu server. Kemudian Ubuntu 2 ialah hasil clone dari Ubuntu server, dan Ubuntu sendiri ialah server atau sumber aslinya. Jadi Ubuntu 2 dan Ubuntu 3 ini asalnya dari satu sumber yang sama, yaitu Ubuntu server. Oke, di sini kita akan belajar mereset atau melihat MAC address dari ketiga Ubuntu ini. Di sini teman-teman bisa klik Ubuntunya, kemudian klik kanan, kemudian kita klik settings, dan di sini bisa dilihat terdapat yang namanya network adapter. Teman-teman bisa klik. Dan di sini ada yang namanya advance. Di sini teman-teman bisa klik. Kemudian bisa dilihat di bagian paling bawah ini terdapat MAC address-nya ya. Dimana bisa kita lihat akhiran dari MAC address Ubuntu ini yaitu 8C-A1. Dan kita klik OK. Kemudian kita lihat MAC address pada Ubuntu 2-nya. Klik kanan, settings, kemudian network adapter, advance. Nah, lihat ya, di sini sudah terdapat MAC address-nya juga, dan akhiran dari MAC address Ubuntu 2 ini yaitu 7D8E. Jadi MAC address dari Ubuntu 2 ini sudah berbeda ya dengan Ubuntu servernya. Kita klik OK, dan kita lihat juga nih pada Ubuntu 3. Kita klik kanan, settings, dan kita ke network adapter, advance, dan nah, di sini sudah terdapat MAC address-nya teman-teman, dimana akhiran dari MAC address Ubuntu 3 ini yaitu 4057. Jadi sudah berbeda ya teman-teman. Jadi ketika Ubuntu ini sudah memiliki MAC address, dan MAC address-nya pun sudah berbeda antar Ubuntu-nya. Nah, untuk teman-teman apabila Ubuntu-nya itu belum memiliki yang namanya MAC address, itu teman-teman bisa menggenerasinya terlebih dahulu dengan mengklik generasi yang ada di sini. Maka dia akan otomatis memiliki MAC address baru. Dan jika teman-teman memiliki MAC address yang sama pada Ubuntu-nya, juga teman-teman bisa mengklik generasi yang ada di sini agar MAC address-nya itu berbeda. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu NAT adapter. Oke, kita lihat topologinya terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengingat kembali ya, jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki dua jenis NAT. Ada NAT biasa dan juga NAT network. Umumnya, jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden network milik host OS yang berbeda, maka secara default itu virtual mesin kita tidak bisa saling terhubung. Jadi Ubuntu dengan Ubuntu 2 itu tidak bisa saling terhubung. Kemudian jika NAT network, dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis, virtual mesin kita itu bisa saling berhubungan, bisa saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa terhubung ke host OS. Itu adalah kelemahannya. Tapi jika ke internet, tentu saja bisa, karena ini NAT. Itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan yang namanya VMware. Kalau di VMware yang sebelumnya itu hidden interface, di VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8. Ini sudah default dari VMware-nya. Nah, nanti antara virtual machine kita itu pasti bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu host OS kita juga bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Itu adalah kelebihannya. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja buka VMware-nya. Kemudian di sini kita cek network adapter. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini kita menggunakan NAT. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu edit yang ada di atas sini. Dan kita klik yang virtual network editor. Nah, di sini secara default itu ada yang namanya VMnet 8 ya teman-teman. Ini juga kita bisa cek pada control panel. Kita close terlebih dahulu.
Kemudian kita pergi ke control panel. Ke control panel, kemudian network and internet, network and sharing center. Kemudian kita ke change adapter settings. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman bahwa di sini terdapat yang namanya VMware Network Adapter VMnet 8. Di sini kita bisa klik, kemudian details. Nah, bisa diperhatikan ya. Di sini kita mempunyai IP 192.168.164.1. Cara close. Nah, nanti jika di VMware itu tidak ada yang namanya NAT network, jadi dia hanya satu, yaitu NAT, dimana IP yang akan kita dapat itu akan sama, karena dia gabungan dari interface virtual machine dan juga interface default atau laptop kita. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu. Jadi jika teman-teman lihat tadi IP kita yaitu 192.168.164.1. Ini adalah IP dari VMnet-nya. Nanti untuk IP virtual mesh-nya itu akan jadi seperti ini teman-teman. Sebentar. Jadi itu akan menjadi 192.168.164.x, dimana x-nya itu random ya, bisa nomor berapa saja. Oke, kita lihat pada Ubuntu-nya. Di sini teman-teman bisa power on this virtual machine-nya. Dan kita tunggu. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di halaman loginnya. Di sini kita bisa login terlebih dahulu, memasukkan password. Nah, di sini kita akan mengecek IP address-nya dengan masukkan komen IP address. Dan kita klik enter. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman bahwa di sini kita memiliki IP yaitu 192.168.164.137. Jadi IP networknya ini mengikuti IP VMnet 8. Kemudian kita bisa cek Ubuntu 2-nya. Kita power on this virtual machine Ubuntu 2-nya. Kita tunggu. Oke, di sini saya sudah di halaman login Ubuntu 2-nya. Di sini kita bisa login terlebih dahulu, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita cek IP address dari Ubuntu 2-nya. Kita masukkan komen IP address. Kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada Ubuntu 2 ini memiliki IP address yaitu 192.168.164.138. Nah, untuk teman-teman, misalkan teman-teman IP-nya itu sama, teman-teman bisa rilis terlebih dahulu IP-nya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan lagi IP-nya. Di sini saya akan contohkan, di sini kita masukkan komen sudo dh client in r, kemudian masukkan interface-nya. Di sini interface-nya itu ENS33. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Kemudian di sini kita masukkan lagi perintah komen sudo dh client, dh client ENS33. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek IP-nya, masukkan perintah IP address, dan kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini IP-nya sudah berubah. Yang awalnya tadinya 192.168.164.138, di sini berubah menjadi 192.168.164.139. Nah, untuk teman-teman apabila di saat mengecek IP-nya itu muncul dua IP, itu teman-teman bisa masukkan komen atau perintah sudo net apply, maka nanti IP-nya itu hanya memiliki satu IP ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba si Ubuntu ini untuk mengeping Google.com. Kita di sini langsung saja kita coba ping google.com dan kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini dia reply. Berarti si Ubuntu-nya ini, tepatnya Ubuntu 2, bisa terhubung ke google.com atau bisa terhubung ke internet. Kita hentikan dengan Ctrl C. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada Ubuntu yang pertama. Kita coba apakah Ubuntu yang pertama juga bisa mengeping ke google.com. Kita ping google.com. Enter. Nah, di sini reply juga ya teman-teman. Oke, di sini pada Ubuntu yang pertama juga bisa mengeping google.com ya teman-teman. Berarti ini bisa terhubung ke google.com atau bisa terhubung ke internet. Sekarang kita coba untuk Ubuntu 1 mengeping IP dari Ubuntu 2-nya. Di sini kita langsung saja kita ping
IP dari Ubuntu nya 192.168.164 di sini 139 teman-teman, 139 dan 139 dan kita enter. Nah, bisa dilihat juga ya, di sini menampilkan reply from, berarti si Ubuntu 1 ini bisa terhubung ke Ubuntu 2. Sekarang kita coba lakukan hal yang sama, kita coba ping sebaliknya Ubuntu 2 ke IP Ubuntu yang ke 1. Kita ping IP dari Ubuntu 192.168.164. Sini tadi 137 ya teman-teman, di 137, maaf kurang dikit, di 137, kemudian kita enter. Nah, pada Ubuntu 2 juga bisa terhubung ya ke Ubuntu yang pertama, berarti kedua Ubuntu ini bisa saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita coba untuk ping dari virtual machine ini ke hostOS, dimana tadi IP-nya yaitu cek ya, 192.168.164.1. Terus sini kita ping 192.168.164.1, kemudian kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini dipastikan tidak akan bisa ya teman-teman, karena jika teman-teman ketahui bahwa hostOS itu memiliki yang namanya firewall, dimana si firewall ini akan melindungi laptop kita agar tidak bisa diping dari luar. Nah, untuk teman-teman, jika teman-teman ingin memperhatikan ini, teman-teman bisa menonaktifkan terlebih dahulu Defender firewall-nya. Kemudian di sini kita akan mengeping dari hostOS ke virtual machine ya teman-teman, itu biasanya bisa dipastikan akan berhasil. Sini kita masuk terlebih dahulu ke command prompt. Dan di sini kita masukkan ping, kita ping terlebih dahulu IP address dari Ubuntu yang pertama 192.168.164. apa tadi ya, 137 ya teman-teman, 137. Jadi kita enter. Nah, di sini menampilkan reply from, berarti di sini dia sudah bisa terhubung. Kemudian kita juga yang Ubuntu dulunya, IP address dari Ubuntu nya itu ping 192.168.164.139, kemudian kita enter. Nah, di sini juga reply from ya teman-teman, berarti di sini juga bisa terhubung. Jadi kedua Ubuntu tadi bisa terhubung ya teman-teman, jadi si host ini sudah bisa terhubung ke kedua virtual mesin kita ini. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu bridge adapter. Kita bisa langsung saja buka topologinya. Oke, saya sudah berada di topologi dari bridge adapter. Di sini pada bridge network itu kita akan membuat seolah-olah virtual mesin kita atau Ubuntu kita itu terhubung langsung ke WiFi. Oke, di sini kita bisa cek WiFi kita. Di sini saya menggunakan WiFi ini ya teman-teman. Ini kita bisa cek pada control panel. Tarik control panel. Dan di sini kita ke network and internet, network and sharing center. Kemudian kita ke change adapter settings. Dan di sini terdapat WiFi. Di sini kita bisa klik. Kita lihat details. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman bahwa WiFi ini memiliki IP yaitu 192.168.88.64. Nah, secara otomatis bridge network itu ialah menghubungkan atau virtual machine kita itu seolah-olah terhubung ke interface laptop maupun komputer kita. Jadi misalkan Ubuntu 2 ini seolah-olah akan terhubung ke WiFi A. Nah, nanti otomatis virtual mesin kita akan mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Nah, kemudian jika laptop lain terhubung ke WiFi kita, otomatis nanti laptop itu bisa terhubung dengan virtual mesin milik kita. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja buka VMware-nya. Kemudian teman-teman bisa klik Ubuntu-nya. Kita cek network adapter dari Ubuntu ini, kita klik kanan, setting. Kemudian kita ke network adapter. Nah, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman bahwa terdapat yang namanya bridge network. Tetapi di sini kita tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan atau membridge interface WiFi atau interface internet card. Nah, untuk caranya, ini teman-teman bisa close terlebih dahulu. Untuk caranya teman-teman bisa pergi ke menu edit yang ada di atas sini, kemudian virtual network editor. Tunggu. Di sini teman-teman bisa pilih change settings.
Kemudian di sini kita klik yes. Nah, bisa diperhatikan teman-teman bahwa di sini terdapat VMnet 0, di mana tagnya itu bridge network. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, bisa dilihat secara default di sini bridge itu otomatis. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ke wifi yang terhubung dengan laptop kita. Di sini horizontal wireless IC, mana ini adalah wifi yang terhubung dengan laptop saya. Kita klik ke play, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini teman-teman bisa klik ke hubungan, kita klik kanan, kemudian settings, kemudian kita pergi ke network adapter. Nah, di sini network connectionnya teman-teman ubah menjadi page ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian teman-teman bisa power on this virtual machine tentunya. Kita tunggu. Oke, di sini saya sudah berada di halaman login-nya. Di sini juga saya sudah login ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa merilis atau melihat terlebih dahulu IP address-nya dengan masukkan perintah sudo dhkalian ens33 dan kita enter. Dan di sini kita masukkan password-nya. Kemudian di sini kita berikan perintah lagi sudo dhkalian ens33, kemudian kita enter. Kemudian kita cek IP-nya dengan masukkan perintah IP dan kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita memiliki IP yaitu 192.168.88.7. Itu adalah network. Nah, jadi virtual mesin kita atau Ubuntu kita itu seolah-olah terhubung ke interface bridge, atau di sini kita memakai interface bridge WiFi. Oke, kita lanjut materi yang terakhir yaitu host only adapter. Kita langsung saja, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman topologi dari host only-nya. Jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual mesin kita ke host OS. Jadi ini untuk host only adapter di mana fungsinya agar virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Langsung saja kita coba. Di sini teman-teman bisa buka control panel, kemudian network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter settings. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini terdapat dua VMware, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8. Nah, untuk VMnet 8 itu khusus untuk NAS, sedangkan untuk VMnet 1 itu khusus untuk host only adapter. Dan kita lihat di sini IP-nya, kita details. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.41.1. Ini adalah IP dari host only adapternya. Nah, nanti otomatis pada virtual mesin kita itu akan mendapatkan IP yang sama juga ya, seperti ini 192.168.41.x. X-nya itu bisa bebas ya teman-teman, random biasa. Langsung saja di sini teman-teman bisa buka VMware-nya. Oke, di sini teman-teman bisa buka menu edit, kemudian virtual network editor. Nah, disinilah kita bisa tahu ya teman-teman kalau VMware itu untuk host only, sedangkan kalau VMware 8 itu untuk NAS. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik kanan, settings, kemudian kita ke menu network adapter. Kemudian di sini kita ubah menjadi host only adapter ya, dan kita klik OK. Kemudian kita power on this virtual machine. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke menunya dan saya sudah login juga. Kemudian di sini kita akan merilis IP address-nya dulu dengan masukkan perintah sudo dhkalian -r ens33, kemudian kita enter. Kita seperti biasa masukkan password ya. Kemudian kita masukkan perintah lagi sudo dhkalian ens33, kemudian kita enter. Kemudian kita cek IP-nya, cek IP address, enter. Perhatikan ya teman-teman bahwa sekarang IP-nya yaitu 192.168.41.129. Kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu 2. Kita klik kanan settings, kemudian di sini adapter kita ubah menjadi host only adapter. Oke, kemudian kita power on this virtual machine Ubuntu 2-nya. Ini saya sudah login Ubuntu 2-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada Ubuntu 2 seperti pada Ubuntu 1, yaitu kita akan merilis terlebih dahulu IP-nya dengan masukkan kita sudo dhkalian
enter ENS33, kemudian kita enter dan biasa masukkan passwordnya teman-teman, kemudian kita enter. Dan di sini kita masukkan kembali perintah sudo client ENS33, kemudian kita enter. Kemudian kita cek IP-nya dengan masukkan perintah IP address dan kita enter. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini pada minggu kedua kita mendapatkan IP yaitu 192.168.41.130. Sekarang kita bisa coba ping dari host OS atau command prompt. Di sini teman-teman bisa buka command prompt terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ping IP address dari Ubuntu 1 dan 2-nya. Ini saya akan ping terlebih dahulu address dari Ubuntu 2 ya teman-teman. Ping 119.141.130. Kemudian kita enter. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, di sini menampilkan reply from, berarti ia bisa berkomunikasi dengan Ubuntu 2. Begitu pula dengan Ubuntu 1, kita coba ping IP address dari Ubuntu 1 nya 192.168.41.129, kemudian kita enter. Nah, di sini juga reply from juga ya teman-teman, berarti Ubuntu 1 juga bisa terhubung. Jadi kedua Ubuntu kita bisa terhubung ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, di bab selanjutnya juga. Cukup sekian dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.